Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nih, nama saya Karisma Dewi Kayangan dari NIM 2452111170 dari kelas 2E. Dan pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan nih sejarah, ilmu fikih, serta perbedaan fikih dan usul fikih. Ikuti kelanjutannya yuk. Baiklah, pertama kita akan membahas dulu nih tentang sejarah ilmu fikih. Sejarah ilmu fikih terbagi menjadi beberapa era nih, atau yang bisa kita sebut juga dengan beberapa masa. Yang pertama itu pada masa kenabian atau era kenabian, yaitu eranya Rasulullah SAW waktu itu. Lalu ketika Rasulullah ini wafat, maka berpindah kepada era atau masa sahabat. Lalu kemudian berpindah lagi kepada masa atau eranya Tabi'in, dan selanjutnya ke eranya Tabi'in, seperti pada era kita saat ini. Di fase kenabian atau di masa kenabian, atau juga bisa kita bilang di era kenabian, itu dimulai sejak Nabi diutus hingga Nabi wafat pada 11 Hijriah. Dan di fase ini atau di masa ini itu terbagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama Mekah dan Madinah. Jadi di Mekah itu sekitar 13 tahun, lalu di Madinah itu 10 tahun. Di fase Mekah ini mereka itu lebih fokus pada pemantapan pokok-pokok agama serta kurangnya hukum-hukum syariat yang sifatnya itu terperinci. Sedangkan pada fase Madinah, mereka itu tetap memperhatikan aspek usuluddinnya dan disyariatkannya hukum-hukum syariat dari berbagai aspek kehidupan atau dari berbagai sisi kehidupan, seperti itu. Pada masa kenabian, di situ sumber hukumnya ada dua nih, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua yaitu Al-Hadis. Nah, Al-Hadis pun juga meliputi tiga hal, yaitu yang pertama qauli, yaitu perkataan Nabi. Lalu fi'li, yaitu terhadap perbuatan segala sesuatu yang Nabi perbuat. Dan juga takriri, yaitu pengukuhan Nabi terhadap segala amalan atau ijtihad para sahabat. Selanjutnya kita akan masuk pada era sahabat atau masa sahabat yang dimulai pada saat wafatnya Nabi hingga berakhirnya Khulafa Ali pada 40 Hijriah. Pada masa ini sedikitnya itu ada 130 sahabat yang menjadi fatwa serta ijtihad, dan para ulama membaginya menjadi 3 kategori. Bagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama banyak memberi fatwa, dan pertengahan memberi fatwa, serta sedikit memberi fatwa. Nah, yang banyak memberi fatwa ini seperti Umar, Ali, Aisyah, Ibnu Abbas, dan lain-lain. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Lalu yang pertengahan dalam memberikan fatwa itu seperti Abu Bakar, lalu Utsman, Anas. Dan yang sedikit dalam memberikan fatwa yaitu seperti Abu Ayyub, Abu Dzar, dan lain-lain. Pada masa sahabat, di situ juga ada madrasah fikih, dan itu terbagi menjadi 3, yaitu ada madrasah ahli Mekah, madrasah ahli Madinah, dan madrasah ahli Irak. Jadi pada masa sahabat ini yaitu besarnya perhatian sahabat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad pada permasalahan baru yang tidak ada keterangannya sharih dari Al-Quran atau Sunnah, mulai munculnya khilaf di antara sahabat dalam fikih dan ijtihad, namun masih lebih sedikit dibandingkan dengan masa berikutnya, dan juga penetapan syariat yang berdasarkan realita, fakta di lapangan, bukan sekedar teori atau asumsi semata. Selanjutnya kita masuk pada era atau masa Tabi'in yang dimulai pada Khilafah Muawiyah sekitar tahun 41 Hijriah sampai dengan awal abad kedua, yaitu tahun 100 Hijriah. Lalu selanjutnya yaitu peran dan kedudukan fikih tabi'in. Jadi para tabi'in itu menyambung estafet fikih para sahabat, yang mana peran mereka tercermin dari dua hal. Yang pertama, mereka itu menghafal dan mengumpulkan riwayat dari hadis-hadis Nabi serta atsar dari para sahabat. Dan yang kedua, ijtihad pada permasalahan yang tidak terdapat nas ataupun fatwa dari para sahabat.
Lalu di sini kita juga akan membahas tentang madrasah fikih di era tabi'in atau di masa tabi'in ya. Jadi di era tabi'in, madrasah fikih itu terbagi menjadi dua fase nih, yaitu madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'yi. Selanjutnya kita masuk pada gambaran umum di masa tabi'in, yaitu banyaknya periwayatan hadis nabawi dan mulai dibukukannya sunnah-sunnah nabawiyah. Lalu juga luasnya ranah ijtihad dan banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Selanjutnya juga pendalilan dengan fatwa dari mazhab sahabat, seperti itu ya. Baiklah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang perbedaan fikih dan usul fikih. Oke, kita akan membahas dulu nih fikih. Apa sih fikih itu? Fikih oleh sebagian ulama itu juga disebut dengan kata fahmu ya, yang mempunyai artian memahami atau pemahaman secara bahasa. Kan menurut istilah, fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya itu amalan. Jadi amalan itu seperti perbuatan, contohnya kayak sholat, puasa, zakat, wudhu, dan lain-lain. Sedangkan usul fikih adalah suatu kaedah yang sifatnya itu umum. Umum yang dimaksud itu tidak terlalu terperinci dan jelas. Contohnya seperti pada dalil sholatlah kalian seperti kalian melihatku sholat. Jadi di situ tidak dijelaskan seperti kayak tata caranya, cara-caranya, intinya rukunnya gimana, itu tidak dijelaskan. Nah, lalu pada fikih itu baru akan dijelaskan secara rinci seperti itu. Perbedaan dari fikih dan usul fikih itu juga bisa dijelaskan dengan seperti ini. Jadi fikih itu ibaratkan aplikasi hukum, dan sedangkan usul fikih itu ibaratkan dasar-dasar hukumnya ya. Jadi ambil contoh nih sebuah obat. Nah, obat itu ibarat fikih. Lalu suatu apoteker tidak akan bisa membuat obat tanpa resep dan bahan-bahannya gitu. Jadi resep dan bahan-bahannya ini ibaratkan usul fikih. Begitu, jadi fikih itu tercipta dari usul fikih. Jadi kita harus memahami dulu nih tentang usul fikih, baru kita akan tahu nih nanti fikihnya itu gimana. Dan usul fikih itu sifatnya juga lebih umum, tidak terlalu spesifik seperti fikih. Kayak contohnya yaitu tadi, sholatlah kamu seperti kamu melihatku sholat. Jadi pada dalil tersebut tuh cuma disuruh untuk sholat, tapi tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana caranya, bagaimana rukunnya, bagaimana syarat sahnya, ya kan. Tapi kalau di fikihnya itu akan dijelaskan secara terperinci lagi, seperti itu. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai sejarah ilmu fikih dan perbedaan fikih dan usul fikih. Semoga teman-teman semua paham ya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.